Setiap serta perkabut. Saudara penasihat hukum, kalau dilanjutkan yang lain juga boleh, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Jadi jelas sekali telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum, terutama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 yang selengkapnya berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang serta dan adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta Perkapolri nomor 8 tahun 2009 pasal 3 prinsip perlindungan HAM meliputi poin K non-diskriminasi, dan pasal 4 poin H HAM tidak membedakan ras, etnik, ideologi, budaya, agama, keyakinan, falsafah, status sosial, dan jenis kelamin atau orientasi untuk pasal 5 ayat 1 poin I dan pasal 6 poin A yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, yaitu hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif. Contoh perlakuan yang diskriminatif terhadap Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok: 1. Adanya surat panggilan kepolisian RI nomor SPGL strip 4503 strip 11 strip 2016 strip dit Tipidum tertanggal 30 November 2016 untuk menghadap pada tanggal 1 Desember 2016 dengan acara tahap 2, sehingga melanggar aturan mengenai jangka waktu penyampaian surat panggilan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 227 ayat 1 KUHP. Dalam waktu 3 hari penyidik telah melimpahkan berkas ke kejaksaan, demikian juga setelah P21 tahap 2 atau penyerahan tersangka, ternyata kejaksaan pada hari yang sama, yaitu tanggal 1 Desember 2016, juga melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Meskipun Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok tidak keberatan, namun kami sebagai profesional perlu mengingatkan hal tersebut di atas. Dengan cepatnya proses penyelidikan ini menjadi tanda tanya besar juga bagi kita. Apa sebenarnya yang terjadi di balik ini? Atau apakah lembaga penegak hukum kita, yaitu kepolisian dan kejaksaan, tidak mau berlama-lama memegang bola panas kasus ini karena kekhawatiran pada tekanan massa? Sekarang bola panas telah dilempar ke pengadilan dengan dimulainya proses persidangan yang mulia ini. Untuk itu kami percaya dengan penuh harap bahwa majelis hakim yang mulia dapat menegakkan hukum dan menemukan keadilan dalam proses pemeriksaan kasus ini. Majelis hakim yang kami muliakan, menurut pendapat para perwakilan kelompok tokoh dan masyarakat sipil pada 28 November 2016 yang terdiri dari 40 perwakilan, di antaranya Marzuki Darusman, tokoh perdamaian dan HAM, HS Diron, tokoh perdamaian, dan Todung Mulia Lubis, guru besar Melbourne University, tokoh HAM. Mereka menyatakan eksploitasi politik identitas di ruang publik, trial by mob, dan aspirasi massa yang menuntut akomodasi politik tanpa syarat merupakan gambaran mobilisasi, di mana kerumunan massa menjadi penentu pengambilan keputusan dan sumber klaim kebenaran. Pada saat yang sama, perbedaan identitas menjadi sangat sekulatif dan dominan sebagai dasar bersikap sebagaimana besar anak bangsa. Implikasi dari situasi ini sangat berpotensi menimbulkan perpecahan, pengabaian mekanisme-mekanisme demokrasi, ketidakpercayaan pada institusi-institusi hukum dan demokrasi yang pada gilirannya akan menghancurkan sebuah bangsa. Percakaran oleh oknum politisi busuk terhadap Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok bahkan sudah dimulai selama karir politik Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok. Dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti pemilu, kampanye pemilihan bupati, bahkan sampai gubernur. Bahkan sampai menggunakan ayat kitab suci dengan penjelasan atau tambahan arti yang dibuat sendiri oleh politikus tersebut. Selalu ada ayat yang sama yang begitu sering digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan memuruskan jalan melalui puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan kolonialisme. Ayat itu sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit politikus busuk
karena tidak berani bersaing dengan visi misi program dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengizinkan kami memutar 7 menit video pada saat Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu. Majelis Hakim yang mulia, sebagaimana yang telah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok, apa yang disampaikan dalam pidato pada tanggal 27 September 2016 di Kepulauan Pramuka, Kepulauan Seribu adalah semata-mata karena niat hati Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok cuma satu, yaitu ingin mensejahterakan masyarakat Kepulauan Seribu dengan memberikan motivasi atau semangat kepada warga Kepulauan Seribu agar mau menerima dan menjalankan program yang ditawarkan oleh pemerintahan Provinsi DKI, yaitu program pembagian hasil pembudidayaan ikan dengan nelayan yang sudah dimulai sejak tahun 2014, di mana modal termasuk bibit ikan, pakan dan lain-lain akan diberikan pemerintahan Provinsi DKI. Sedangkan hasilnya setelah dikurangi semua biaya menjadi keuntungan yang akan dibagi 80% untuk warga dan 20% untuk pemerintah, dan bahkan setelah mereka berhasil, mereka dapat membentuk koperasi sehingga bagian pemerintah yang 20% tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat melalui koperasi tersebut. Bahwa setelah Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok mengajak ibu-ibu itu untuk berpartisipasi dalam program ini dan memberikan motivasi dengan mengungkapkan semua keuntungan dalam mengikuti program ini, di mana akan bisa naik haji atau menjadi hajah atau umroh, Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok melihat bahwa tanggapan ibu-ibu yang hadir tersebut kurang antusias. Sehingga Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok berpikir jangan-jangan hal ini terjadi karena mereka ibu-ibu yang tulus tidak berani untuk mengambil program yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi karena mereka tidak bisa memilihnya pada pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2017. Sama seperti pengalamannya di Belitung Timur pada saat Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok mencalonkan diri menjadi Gubernur Bangka Belitung tahun 2007, di mana pada saat itu ada seorang ibu datang kepadanya dan mengatakan, "Hok, ibu sangat simpatik pada Ahok, tetapi ibu tidak bisa memilih Ahok, karena kalau ibu pilih maka ibu akan menjadi murtad dan masuk neraka." Pernyataan ibu tersebut ternyata sama dengan selembaran pada saat Pilkada tahun 2007 yang digunakan oleh oknum elit politik busuk dengan mencantumkan ayat Al-Maidah 51, namun dengan penjelasan atas artinya sendiri, bahkan mengaitkannya dengan bencana tsunami di Aceh, yaitu dari pengertian ayat di atas adalah kita sebagai umat Islam dilarang mengangkat pemimpin dalam kurung gubernur, bupati, kepala desa, kepala keluarga dari orang-orang yang beragama lain. Karena kalau kita memilih salah, maka kita sudah dianggap Allah SWT sudah keluar dari agama Islam, dan itu disebut murtad. Kita harus melihat kekuasaan Allah SWT pada musibah tsunami di Aceh beberapa waktu yang lalu. Kalau Allah SWT sudah murka, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Selebaran tersebut telah kami jadikan bukti dalam perkara ini. Selain itu, atas lembaran tersebut juga sudah pernah dilaporkan oleh tim kampanye kepada Panwaslu Provinsi Bangka Belitung tahun 2007, sebagaimana terbukti dalam tanda bukti penerimaan laporan yang diterima oleh Panwaslu Provinsi Bangka Belitung serta diajukan sebagai bukti di Mahkamah Agung dalam perkara sengketa Pilkada yang diajukan pada tahun 2007. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengizinkan kami juga menayangkan selembaran tahun 2007 dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas kepada kita semua. Hal ini menunjukkan betapa kijinya oknum politisi busuk yang hanya demi orang supaya tidak memilih Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok yang non-muslim menjadi gubernur, sampai mengaitkan arti dari surat Al-Maidah dengan bencana tsunami di Aceh sebagai murka Allah.
jika memilih pemimpin non-muslim. Padahal bencana alam di Aceh tidak ada kaitannya dengan pemilihan gubernur di Aceh. Sebab bagaimana diketahui gubernur di Aceh tidak ada yang non-muslim. Itu sebabnya Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Am Ahok mengatakan, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Kata macam-macam itu di sini adalah tentang tsunami Aceh yang dikaitkan dengan penjelasan atas surat Al-Maidah 51. Pemahaman seperti itu diketahui oleh Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok setelah ditanyakan kepada teman-teman, khususnya kepada Gus Dur yang dianggap paling mengerti dan memahami tentang tafsiran Al-Quran dengan benar. Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok percaya tafsiran Gus Dur yang benar. Sebab sebagai seorang kiai, Gus Dur pasti mengerti dan paham benar isi Al-Quran dan maksud ayat tersebut. Karena jikalau tafsiran dan penjelasan selembaran Al-Maidah tersebut di atas benar, tentu Gus Dur tidak akan meminta masyarakat untuk memilih Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai gubernur. Sebab justru Gus Dur berpidato menganjurkan dan mengajak masyarakat untuk memilih Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai gubernur dan mengatakan bahwa gubernur bukan pemimpin tetapi sebagai pembantu rakyat. Sebagaimana juga diulangi oleh Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok dalam pidatonya pada tahun 2007 setelah pidato Gus Dur, video Gus Dur. Apalagi ditambah dengan adanya fakta bahwa ada cukup banyak partai berbasis Islam juga mendukung calon pemimpin non-muslim di daerah-daerah lain. Majelis Hakim yang mulia, ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Nah, karena itu kami mau menyampaikan sesuai dengan hadis Nabi bahwa kita hanya dapat menilai niat hati orang kalau kita melihat perbuatannya. Karena itu mari kita mengingat kembali beberapa rangka nyata dan kepedulian apa yang telah dilakukan oleh Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok terhadap umat Islam di Jakarta yang menunjukkan betapa Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sangat peduli dengan agama Islam. Sehingga bagaimana mungkin Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok patut kita musuhi, sedangkan dia jelas-jelas sudah menunjukkan perbuatan yang menunjukkan kasih dan sayang kepada umat Islam. Adapun beberapa langkah nyata dan kepedulian Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok terhadap umat Islam di Jakarta seperti 1. Telah membangun masjid di Balai Kota yang diberi nama Masjid Fathahillah. Masjid ini digagas di era Gubernur Joko Widodo, dilaksanakan dan diselesaikan di era Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok. Total dananya 18,8 miliar. Setelah selama puluhan tahun dan belasan gubernur DKI Jakarta yang muslim, Balai Kota tidak memiliki masjid. 2. Telah membangun Masjid Raya Jakarta dengan dana 170 miliar di Danmogot, Jakarta Barat yang akan selesai pada akhir 2016. Masjid Agung ini dibangun di atas lahan seluas 17,8 hektar dengan luas bangunan 2 hektar sehingga Jakarta belum memiliki masjid raya provinsi. Masjid Istiqlal adalah masjid negara. Setelah selama puluhan tahun dan belasan gubernur Jakarta yang muslim, kota Jakarta telah memiliki masjid raya. Kota Jakarta tidak memiliki masjid raya provinsi. 3. Telah membangun masjid-masjid di setiap rusun yang dibangun. Masjid Al-Hijrah untuk Rusun Marunda, Jakarta Barat, dan Masjid Al-Mujahirin di Rusun Pesaki, Jakarta Barat. Selanjutnya saya akan minta rekan saya untuk membacakan.